Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian. Al-Quran diturunkan nama-namanya, susunan surat-suratnya, dan ayat-ayatnya. Marilah kita bersama-sama akan membahasnya. Al-Quran diturunkan dalam tempo menurut atau riwayat 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahapan, yaitu pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Proses pertama ini diisyaratkan dalam Quran Al-Buruj ayat 21-22. Bahkan yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia atau yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Diisyaratkan pula oleh firman Allah surat Al-Waqiah ayat 77-80. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, Lauh Al-Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan atau diturunkan dari Tuhan semesta alam. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz itu ke Bait Al-Ijah, tempat yang berada di langit dunia. Proses kedua ini diisyaratkan Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Juga diisyaratkan dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan terhadap ketiga Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Ijlah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, dan bahkan kadang-kadang 1 surat. Mengenai proses turun dalam tahap 3 diisyaratkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 193-195. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tidak secara sekaligus, melainkan turun sesuai dengan kebutuhan. Bahkan sering wahyu turun karena untuk menjawab pertanyaan para sahabat yang dilontarkan kepada Nabi atau untuk membenarkan tindakan Nabi SAW. Di samping itu banyak pula ayat atau surat yang diturunkan tanpa melalui latar belakang pertanyaan atau kejadian tertentu. Dalam kenyataan tersebut terkandung hikmah atau faedah yang besar, sebagaimana jelaskan dalam Al-Quran itu sendiri dalam surat Al-Furqan ayat 32. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil atau teratur dan benar. Di samping hikmah yang telah diisyaratkan ayat di atas, masih banyak hikmah yang terkandung dalam hal diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Antara lain, 1. Menetapkan hati ketika menyampaikan dakwah. Nabi kerap kali berhadapan dengan para penentang
Maka turunnya waktu yang berangsur-angsur itu merupakan dorongan dakwah. Hal ini disyaratkan oleh firman Allah. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil atau teratur dan benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 32 menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Nabi kerap kali berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit yang dilontarkan orang-orang musyrik dengan tujuan melemahkan Nabi. Maka turunnya wahyu yang berangsur-angsur itu tidak saja menjawab pertanyaan itu, bahkan menentang untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Dan ketika mereka tidak mampu memenuhi tantangan itu, hal itu sekaligus merupakan salah satu mukjizat Al-Quran, memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Nabi Muhammad sangat merindukan turunnya wahyu. Saking rindunya suatu ketika mengikuti bacaan wahyu yang disampaikan Jibril sebelum wahyu itu selesai dibacakannya. Karena itu Allah berfirman, maka tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Al-Quran Surat At-Toha ayat 114. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tangguhan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 6-9. Di lain pihak, Al-Quran pertama kali turun di tengah-tengah masyarakat Arab yang ummi, yakni yang tidak memiliki pengetahuan tentang bacaan atau tulisan. Maka turunnya wahyu secara berangsur-angsur memudahkan mereka untuk memahami dan menghafalkannya, atau mengikuti setiap kejadian yang karenanya ayat-ayat Al-Quran turun, dan melakukan pentahapan dalam penetapan akidah yang benar. Jadi hukum-hukum syariat dan akhlak mulia, hikmah ini diisyaratkan oleh firman Allah, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami turunkanlah bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang maha bijaksana. Walaupun Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, tetapi secara keseluruhan terdapat keserasian di antara satu bagian dengan bagian Al-Quran lainnya. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan Allah yang maha bijaksana. Terima kasih untuk kerohanian kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.